Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ovianitari, NIM 12080229 dari kelas 2A Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah genetika dengan dosen pengampu Bapak Riano Ramirez SPMP. Pada video ini, saya akan mempresentasikan 4 materi, yaitu pola pewarisan pembungaan, rekayasa genetika, sumber daya genetik, dan plasma buah. Langsung saja pada materi pertama, yaitu pola pewarisan pembungaan dan pembuahan pada akor atau Acacia auriculiformis. Akor atau Acacia auriculiformis adalah salah satu jenis tanaman kayu yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi biomasa, baik untuk bahan kayu bakar, arang kayu, maupun pembuatan pelet. Pola pembungaan pada jenis tanaman tropis sangat kuat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Misalnya, perubahan iklim dapat mempengaruhi perilaku polinator sehingga penyerbukan terganggu dan akibatnya produksi benih menurun. Periode perkembangan pembungaan hingga pembuahan. Akor mempunyai tipe bunga majemuk yang terdapat dalam satu rangkaian yang disebut dengan tipe spik dengan panjang 5-8 cm. Biasanya berpasangan pada bagian pangkal daun. Dalam satu malai spik, rata-rata terdapat 7-110 individu bunga yang berukuran lebih kurang 3 mm. Tipe seksual bunga akor adalah hermaprodit, yaitu organ jantan dan organ betina terdapat dalam satu bunga. Posisi anter dan stigma sangat berdekatan sehingga memungkinkan terjadinya penyerbukan sendiri, menurut Waites and Agren 2006. Sedangkan menurut Sunarti et al. 2011, akor memiliki tipe protandrius, yaitu kematangan organ jantan lebih dulu dibandingkan dengan kematangan organ betina, sehingga perlu teknik yang tepat pada saat melakukan penyerbukan, yaitu dengan mengambil organ jantan matang dari bunga lain untuk diserbukkan ke organ betina reseptif. Perkembangan pembungaan dan pembuahan pada akor. Pada periode 4-7 hari, primodia bunga yang telah terinisiasi berkembang menjadi kuncup spik. Pada periode 12-17 hari, spik berkembang dan kuncup bunga membesar sampai individu bunga mekar. Pada periode 21-29 hari, ovarium membesar. Dan pada periode 3-4,5 bulan, buah mencapai masa siap panen dengan satu tangkai terdapat 1-6 polong. Warna kulit buah polong kecoklatan, berisi biji bernas berwarna hitam, kulit masih tertutup hingga kulit polong merekah. Buah atau polong akor termasuk tipe hindescent, yaitu tipe buah kering yang merekah saat masak dan biji yang kering akan terlepas ketika kulit buah terbuka. Tipe buah seperti ini berimplikasi terhadap cara dan waktu pemanenan, di mana keterlambatan maupun terlalu awal mengunduh buah dapat berdampak pada kualitas dan kuantitas buah yang diproduksi. Waktu yang tepat untuk memanen adalah saat buah sudah masak fisiologis, di mana kadar air benih sudah optimal untuk melakukan perkecambahan atau ditandai dengan perubahan warna kulit buah di atas pohon. Pola pembungaan secara populasi. Masa pembungaan akor tidak serentak terjadi pada suatu dahan dalam satu pohon pada waktu yang pendek, namun bergantian dan berlangsung 3-4 bulan. Sehingga dalam satu pohon mempunyai bunga kuncup, bunga mekar, buah muda, dan buah tua. Puncak pembungaan di mana bunga terlihat dalam jumlah banyak terjadi pada bulan April hingga Mei. Sedangkan buah masak siap panen terjadi pada bulan Juli hingga Agustus. Ketika pembungaan dan pembuahan terjadi setelah bulan Agustus, maka disebut pembungaan akhir atau late flowering. Karakter pembungaan seperti ini banyak ditemukan pada jenis tanaman hutan di daerah tropis, terutama untuk jenis akasia. Fruit set atau rasio jumlah bunga menjadi buah rata-rata adalah 4-8%. Sedangkan seed set atau rasio jumlah ovul yang menjadi biji rata-rata adalah 10-22%. Maka keberhasilan reproduksi tanaman akor adalah rata-rata 0,5-1,5%. Nilai ini sangat rendah dibandingkan dengan nilai keberhasilan reproduksi jenis pilang, yaitu 19%, weru 35%, dan mindi 34%. Rendahnya potensi reproduksi akor dapat disebabkan berbagai faktor, diantaranya
Struktur organ reproduksi yang dimiliki seperti organ seksual yang bersifat hermafrodit yang menghasilkan rasio bunga atau buah yang rendah. Sehingga perlu manajemen yang baik pada setiap tahap perkembangan tanaman agar menghasilkan buah dan biji yang meningkat. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah transplasi atau pencakokan satu gen ke gen lainnya yang dapat bersifat antar gen atau lintas gen, sehingga mampu menghasilkan produk. Prinsip dasar teknologi rekayasa genetika adalah memanipulasi atau melakukan perubahan susunan asam nukleat dari DNA atau menyelipkan gen baru ke dalam struktur DNA organisme penerima. Teknik rekayasa genetika tidak hanya memanfaatkan mikroorganisme, melainkan tanaman dan hewan juga dapat dimodifikasi dengan teknik cloning dan transfer gen. Proses rekayasa genetika. Pertama, mengidentifikasi gen dan mengisolasi gen yang diinginkan. Kedua, membuat DNA atau AND, salinan dari RNAD. Ketiga, pemasangan cDNA pada cincin plasmid. Keempat, penyisipan DNA rekombinan ke dalam tubuh atau sel bakteri. Kelima, membuat klon bakteri yang mengandung DNA rekombinan. Lalu, pemanenan produk. Jenis rekayasa genetika. Pertama, rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA merupakan salah satu teknik pemisahan dan penggabungan DNA dari satu spesies dengan DNA dari spesies lain dengan tujuan mendapatkan sifat baru yang lebih unggul. Kedua, fusi sel. Fusi sel atau teknologi hibridoma merupakan proses peleburan atau penyatuan dua sel dari jaringan atau spesies yang sama atau berbeda, sehingga dihasilkan sel tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua sel yang berbeda tersebut. Sel tunggal ini dinamakan hibridoma yang mempunyai sifat-sifat kedua sel. Contoh penggunaan teknologi hibridoma adalah produksi antibodi dalam skala besar. Ketiga, transfer inti atau yang disebut dengan cloning. Cloning adalah salah satu proses reproduksi yang bersifat aseksual untuk menciptakan replikasi yang tepat bagi suatu organisme. Teknik cloning akan menghasilkan spesies baru atau disebut dengan klon yang secara genetik persis sama dengan induknya yang dikerjakan di laboratorium. Klon tersebut diciptakan oleh proses yang disebut dengan transfer inti sel somatik. Transfer inti sel somatik merupakan proses yang mengacu pada transfer inti dari sel somatik ke sel telur. Contoh produk rekayasa genetika. Pertama, hewan transgenik mulai dari bahan asal hewan transgenik dan hasil olahannya. Kedua, ikan transgenik mulai dari bahan asal ikan transgenik dan hasil olahannya. Ketiga, tanaman transgenik mulai dari bagian dan hasil olahannya. Keempat, jasa renik transgenik mulai dari hasil olahannya dan produk metabolismenya. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan transgenik? Transgenik adalah memindahkan gen dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya, baik dari satu tanaman ke tanaman lainnya atau dari gen hewan ke tanaman. Manfaat rekayasa genetika. Pertama pada bidang kedokteran, yaitu pembuatan insulin, pembuatan vaksin terhadap virus AIDS, dan terapi gen. Selanjutnya pada bidang farmasi, yaitu pengkloningan bakteri yang berperan dalam mengontrol sintesis obat-obatan yang apabila diproduksi secara alami akan membutuhkan biaya mahal. Selanjutnya pada bidang peternakan, diperoleh vaksin yang bisa mencegah mencret ganas pada anak babi, diperoleh vaksin efektif terhadap penyakit kuku dan mulut yang merupakan penyakit ganas dan menular pada sapi, domba, kambing, rusa, dan babi. Selanjutnya pada bidang pertanian, yaitu menggantikan pemakaian pupuk nitrogen yang mahal, menghasilkan tanaman baru yang lebih menguntungkan lewat pencekokan gen, menghasilkan tanaman yang mampu menghasilkan pestisida sendiri, dan menghasilkan tanaman yang mampu menangkap cahaya dengan lebih efektif untuk meningkatkan efisiensi fotosintesis. Dampak rekayasa genetika. Tanaman transgenik tertentu bisa memungkinkan keracunan, alergi, perbedaan nutrisi dan komposisi. Kemungkinan menyebabkan bakteri dalam tubuh manusia menjadi resisten terhadap antibiotik tertentu. Terlepasnya organisme transgenik di alam bebas tanpa pengawasan dapat menghasilkan pencemaran biologis yang berdampak pada terganggu ekosistem dan meningkatnya prevalensi penyakit tertentu.
Menyisipkan DNA atau gen organisme lain yang tidak berkerabat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum alam dan masih sulit diterima oleh manusia. Untuk itu, rekayasa genetik yang dilakukan pada manusia dianggap sebagai penyimpangan moral dan pelanggaran etika. Selanjutnya materi ketiga, yaitu tentang sumber daya genetik. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit dan berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Materi genetik dapat meliputi benih, potongan sel dan seluruhnya, atau sebagian dari organisme yang memiliki unit fungsional hereditas, DNA atau RNA yang diekstraksi dari tanaman, hewan, ataupun mikroba. Klasifikasi sumber daya genetik. Pertama, sumber daya genetik asli adalah SDG hewan atau SDG tanaman yang asal-usulnya murni berasal dari Indonesia. Kedua, sumber daya genetik lokal adalah SDG hewan atau SDG tanaman hasil persilangan atau introduksi yang telah beradaptasi dan berkembang biak pada lingkungannya. Ketiga, sumber daya genetik introduksi adalah SDG hewan atau SDG tanaman yang dimasukkan dari luar negeri atau daerah, baik yang sudah ataupun yang belum terbukti dapat beradaptasi dengan lingkungan di daerah. Manfaat sumber daya genetik ialah: pertama, sebagai sumber pangan. Kedua, meningkatkan ekonomi. Ketiga, sebagai ritual atau adat bagi masyarakat tertentu. Keempat, sebagai obat-obatan. Kelima, untuk pemulihan tanaman. Dan keenam, sebagai pengembangan budaya dan identitas bangsa. Konservasi sumber daya genetik. Pertama, identifikasi plasma nutfah yang sudah langka. Kedua, eksplorasi SDG tertentu untuk mengamankannya dari kepunahan. Ketiga, pengembangan kebun koleksi. Keempat, mengamati karakter kualitatif dan kuantitatif SDG. Kelima, evaluasi plasma nutfah. Dan keenam, dokumentasi SDG berdasarkan pedoman tanaman dari International Plant Genetic Research Institute atau disingkat dengan IPGRI. Lalu pengembangan varietas atau klon, dan selanjutnya pengembangan jaringan untuk pemanfaatan plasma nutfah. Selanjutnya materi keempat yaitu plasma nutfah. Plasma nutfah memiliki beberapa definisi, yaitu plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan, serta mikroorganisme. Plasma nutfah adalah massa organisme, yaitu flora dan fauna, yang masih membawa sifat-sifat genetik asli. Plasma nutfah merupakan substansi yang mengatur perilaku kehidupan secara turun-temurun, sehingga populasi yang mempunyai sifat yang membedakan dari populasi yang lainnya. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Bentuk wadah plasma nutfah. Wadah plasma nutfah secara alami berupa ekosistem dari jenis yang liar, dapat berupa hutan, savana, semak, padang rumput, semi padang pasir, dan sebagainya. Macam-macam plasma nutfah. Pertama, jenis liar. Atas dasar sejarah pembudidayaan dan penggunaan potensinya, dapat digolongkan menjadi 3, yaitu jenis-jenis yang mungkin mempunyai nilai ekonomi, tetapi sama sekali belum dibudidayakan atau dipetik hasilnya. Kedua, jenis-jenis yang sudah dipetik dan dimanfaatkan hasilnya, tetapi belum atau tidak dibudidayakan. Ketiga, jenis-jenis yang tidak dipetik hasilnya, akan tetapi setelah mengalami hibridisasi, baru kemudian dibudidayakan dan dimanfaatkan. Varietas primitif. Varietas primitif adalah kultivar yang pembudidayaannya masih sederhana, belum mengalami pemuliaan. Tumbuhan yang termasuk kelompok ini biasanya di daerah tumbuhnya mempunyai daya adaptasi yang lebih baik, lebih tahan terhadap tekanan lingkungan yang bersifat fisik maupun biologi. Varietas sumber sifat yang khusus. Kultivar yang mempunyai kelebihan dalam sifat-sifat tertentu, misalnya kepekaan terhadap pemupukan, sinar ketahanan terhadap hama atau penyakit tertentu, atau sifat khusus yang lain seperti produksi. Selanjutnya, varietas unggul. Varietas unggul dapat diciptakan dengan merakit sifat-sifat yang baik dari beberapa sumber plasma nutfah. Contoh plasma nutfah.
Pertama, plasma nutfah padi atau Oryza sativa. Pada saat ini, BB Biogen menyimpan sekitar 3.500 nomor aksesi padi yang meliputi padi sawah, padi gogo, dan padi sawah pasang surut. Selanjutnya, plasma nutfah jagung atau Zimes. Jumlah aksesi plasma nutfah jagung di BB Biogen sekitar 875 nomor. Plasma nutfah sorghum atau sorghum bicolor L. Jumlah koleksi plasma nutfah sorghum di BB Biogen saat ini sebanyak 211 nomor aksesi. Plasma nutfah ubi-ubian minor meliputi talas, ubi kelapa, dan garut. Plasma nutfah ubi jalar atau Ipomea batatas, plasma nutfah ubi kayu atau Manihot esculenta. Plasma nutfah kacang hijau atau Phaseolus radiatus L. Jumlah aksesi plasma nutfah kacang hijau di BB Biogen adalah 1024 aksesi, sedangkan varietas unggul kacang hijau telah dilepas banyak 11 varietas. Plasma nutfah kacang-kacangan minor yaitu kacang tunggal atau Vigna unguiculata L. Plasma nutfah kacang tunggal yang dimiliki BB Biogen sebanyak 110 aksesi dengan rata-rata hasil biji sekitar 250 kg per hektar. Plasma nutfah kacang tanah atau Arachis hypogea. Jumlah koleksi plasma nutfah kacang tanah dimiliki BB Biogen sebanyak 1.152 nomor aksesi. Plasma nutfah kedelai atau Glycine Max. Jumlah aksesi plasma nutfah di kedelai yang dimiliki BB Biogen sebanyak 700 nomor aksesi. Permasalahan kelestarian plasma nutfah nabati. Pengelolaan pemanfaatan plasma nutfah sekarang ini dirasakan kurang sempurna karena banyak mengalami erosi yang menyebabkan berkurangnya dan hilangnya jenis-jenis tertentu. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya erosi plasma nutfah nabati adalah timbulnya peledakan penduduk yang sangat besar yang mengakibatkan terjadinya penggusuran tempat tumbuh plasma nutfah. Terjadinya eksploitasi hutan yang kebanyakan dilakukan dengan tidak memperhatikan kelestarian plasma nutfah yang dikandungnya, sehingga banyak jenis-jenis pohon yang mengalami erosi genetika. Timbulnya teknologi modern yang sering mengakibatkan terdesaknya bahan alam oleh bahan sintesis, sehingga membahayakan kelestarian plasma nutfah tertentu. Penggunaan tumbuhan untuk keperluan industri yang sering dilakukan secara besar-besaran tanpa memperhatikan peremajaan. Tingkat kelangkaan jenis plasma nutfah nabati. Pertama, extinct atau punah. Untuk jenis yang telah musnah atau hilang sama sekali dari permukaan bumi. Kedua, endangered atau genting, untuk jenis yang sudah terancam kepunahan dan tidak akan dapat bertahan tanpa perlindungan yang ketat untuk menyelamatkan keberlangsungan hidupnya. Contohnya Rafflesia arnoldi. Vulnerable atau rawan, untuk jenis yang tidak segera terancam kepunahan, tetapi terdapat dalam jumlah yang sedikit dan eksploitasinya terus berjalan sehingga perlu dilindungi. Contohnya cendana. Rare atau jarang, untuk jenis yang populasinya besar tetapi tersebar secara lokal atau daerah penyebarannya luas tapi tidak sering dijumpai, serta mengalami erosi yang berat, contohnya sawah kecil. Indeterminate atau terkikis, untuk jenis yang jelas mengalami proses pelangkaan tetapi informasi keadaan sebenarnya belum mencukupi. Sebagian besar jenis-jenis plasma nutfah nabati yang langka termasuk kategori ini. Konservasi plasma nutfah. Konservasi adalah pemeliharaan perlindungan atau pelestarian plasma nutfah secara teratur untuk mencegah atau menghindari dari kerusakan dan kepunahan. Arti konservasi secara luas saat ini tidak hanya melindungi dan mengawetkan, namun harus dimanfaatkan secara lestari. Pada dasarnya, ada dua pendekatan konservasi untuk plasma nutfah, yaitu konservasi in situ. Dalam arti luas, adalah upaya pelestarian atau perlindungan dan pemanfaatan jenis di habitat aslinya. Kedua, konservasi ex situ adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah di luar habitat aslinya. Konservasi ini dapat dilakukan di lapangan seperti kebun koleksi maupun di ruangan atau laboratorium seperti penyimpanan biji, in vitro, polen, cryopreservation atau penyimpanan suhu beku, encapsulation atau biji sintetik. Demikianlah presentasi saya tentang 4 materi tersebut. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.